Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas seorang filosof dari Prancis yang menekuni tentang filsafat dan psikoanalisis, yaitu Gilles Deleuze. Jadi Gilles Deleuze ini memperkenalkan tentang skizoanalisis. Gilles Deleuze memiliki nama lengkap Gilles Louis René Deleuze, lahir di Prancis, Paris, tanggal 18 Januari 1925 dan wafat 4 November 1995. Deleuze lulus dari Universitas Sorbonne tahun 1948, mengajar di Universitas Paris 8 tahun 1969 sampai 1987, pensiun di sana. Menulis mengenai empiricism and subjectivity tentang Hume ini, David Hume. Kemudian ada buku juga tentang Nietzsche and Philosophy tahun 1962. Deleuze memiliki pemikiran, kita ambil pemikiran intinya, satu tentang difference dan repetition. Jadi mengenai perbedaan dan pengulangan. Deleuze di sini mengkritik metafisika klasik. Dia menegaskan bahwa realitas berakar pada perbedaan imanen dan bukan identitas. Jadi pengulangan selalu menciptakan sesuatu yang baru. Imanen ini berasal dari pemikiran dari Spinoza yang menyatakan segala sesuatu itu tidak ada non-dualitas. Segala sesuatu adalah satu, tidak ada hierarkis gitu kan. Antara Tuhan, alam, semuanya satu itu. Imanen dalam satu imanensi. Kedua adalah mengenai rhizome. Nah, dia menulis bersama Guattari. Ia memvisualisasikan pengetahuan dan masyarakat sebagai struktur non-hierarkis. Rhizome, akar, bebas tumbuh dan menghubungkan berbagai titik tanpa pusat tunggal. Ini berbicara tentang pengetahuan. Kita bisa membangun titik, berbagai titik tanpa pusat. Jadi kita bebas berpengetahuan, kita bebas berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dalam memahami pengetahuan, berdiskusi, atau mempelajari berbagai pengetahuan. Kemudian ada buku Oedipus Anti-Oedipus. Di sini ada kritik psikoanalisis Freud dan otoritas kapital, psikoanalisis dan desiring production. Kemudian ada buku mengenai Thousand Pelagius, pemikiran radikal, destrukturisasi, pemikiran hierarkis, dan gagasan deteritorialisasi, serta nomodologi. Deleuze terinspirasi Spinoza dalam etika. Bagi Spinoza, etika itu adalah untuk keberadaan. Etika sebagai relasi imanen antara intensitas dan keberadaan. Etika bukanlah persoalan moral absolut. Jadi etika berbicara tentang bagaimana seseorang bisa hidupnya lebih baik, bukan atas pertimbangan moral. Kemudian bersama Guattari, Deleuze menulis buku membahas tentang skizofrenia. Bagi Deleuze, skizofrenia ini sebagai metafora dan juga memandang tentang kasus skizofrenia. Skizofrenia bukan sekedar gangguan klinis, melainkan sebuah mode berpikir alternatif, sumber inspirasi, mengurai struktur sosial dan desire atau hasrat. Deleuze mengkritik psikoanalisis dan menghadirkan skizoanalisis.
Deleuze mengkritik psikoanalisis Freudian. Deleuze menolak teori Oedipus yang mengukur desire dalam bingkai kekeluargaan. Ini tentang perkembangan anak ketika 4 sampai 6 tahun untuk memahami tentang psikoseksualnya, dan pengalaman bersama keluarga itu sangat mempengaruhi sikap pemahaman tentang seksual dan perkembangan superegonya. Jadi psikoanalisis mengganti tentang Oedipus dengan desiring production sebagai gaya heterogen dan produktif. Jadi pengetahuan mengenai diri bukan karena kekurangan, kekosongan, trauma. Tapi yang namanya hasrat itu adalah sesuatu energi yang positif yang bisa membuat kita jadi produktif, bukan kekosongan. Psikoanalisis yaitu proses membuka desire dari struktur pengontrol. Dengan desire, hasrat ini harus membuat kita jadi produktif, kemudian membuka semua kemungkinan untuk berkembang, bahkan untuk melawan suatu simbolisasi pengetahuan, simbolisasi struktur kekuasaan. Kemudian ada istilah intensive order dan common sense. Skizofrenik bergerak dari intensive order, menyentuh intensitas tak terstruktur dan melampaui common sense yang membuat mereka tampak mengacak-acak realitas. Wah, menarik ini. Metafora skizo dalam sosial. Deleuze dan Guattari menyorot skizofrenik sebagai simbol deterritorialization atau deteritorial, menghancurkan batas, melepaskan arus desire, melawan struktur represif, misal struktur kapital. Deleuze menciptakan suatu konsep tentang pemaknaan filsafat. Bagi Deleuze, filsafat sebagai penciptaan konsep. Filsafat bukan sebagai pencarian kebenaran universal, tetapi sebagai aktivitas kreatif yang merancang cara berpikir baru. Itu salah satu pemikiran tentang Deleuze. Jadi adalah filsafat itu aktivitas kreatif untuk merancang cara berpikir baru. Ini dikaitkan dengan skizoanalisis deteritorial. Nah, kemudian tentang ide perbedaan dan pengulangan tadi yang difference dan refutation. Jadi bagi Deleuze, identitas atau penyamaan merupakan penindasan terhadap perbedaan. Ini dikaitkan dengan rhizome, kita harus menghargai perbedaan, memahami realitas itu memang berbeda. Itulah keberbedaan itu sesuatu yang sudah imanens, baik dalam pengetahuan, di dalam sistem sosial. Kemudian 3 adalah rhizome dan antistruktur. Nah, rhizome ini akar tunjang. Deleuze menjelaskan bahwa rhizome itu adalah cara berpikir yang non-linear, non-hierarkis, dan tanpa pusat. Ini berarti tentang teori emanasi akan ditolak oleh Deleuze. Jadi tidak ada yang bersifat hierarkis, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Bagi Deleuze ini bersifat semua pengetahuan menginspirasi dari Spinoza bahwa segala sesuatu itu adalah imanen gitu kan. Jadi cara berpikir yang non-linear, non-hierarkis, dan tanpa pusat. Kemudian melawan struktur tunggal, baik itu pengetahuan, otoritas, kekuasaan, penafsiran. Kita harus mencoba melawan struktur yang tunggal. Ketiga adalah mencerminkan dunia yang terhubung secara acak, bebas, dan terbuka. Nah, kita bebas berpengetahuan, bebas memahami sesuatu, bebas berinteraksi. Kemudian keempat adalah desiring production dan psikoanalisis. Deleuze menolak bahwa hasrat itu kekurangan atau disebabkan oleh trauma.
Ini kritik terhadap psikoanalisis Lacan. Kemudian hasrat adalah kekuatan produktif yang menciptakan realitas, bukan hanya reaksi terhadap kekurangan atau lack. Ini kritik terhadap Lacan, Jacques Lacan dan Freud. Desire adalah energi produktif, bukan sekedar libido. Skizofrenia digunakan sebagai metafora pembebasan dari struktur sosial dan psikologis yang mengkekang. Kemudian ada deterritorialization dan becoming. Deterritorialization atau deterritorial melepaskan sesuatu dan tempat, aturan, identitas tetapnya untuk mencapai suatu pembebasan. Deterritorialisasi atau ini dikaitkan dengan cara berpikir non-linear, non-hierarkis, dan tanpa pusat. Kemudian becoming bukan menjadi sesuatu yang lain, tetapi masuk ke dalam proses pembuatan terus menerus. Bukan aku, tetapi menjadi